Boleh saya mendengar kata shalom? Belum semua, lebih sekali lagi, lebih keras lagi. Boleh jemaat saya mendengar kata shalom? Bagaimana kabar saudara, luar biasa? Allah kita dahsyat. Saya akan menyediakan tayangan singkat ya, berdurasi kurang lebih 1 menit lebih mungkin. Tentang launching, peluncuran gedung ibadah anak yang baru di belakang, ruang Eagle Kids yang baru. Jadi kita ini tidak menganggap bahwa anak-anak TK, SD itu sebagai anak-anak yang second class. Yang dianggap mungkin kelompok yang tersisihkan. Setiap orang di tempat ini patut kita hargai. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, bahkan anak-anak sekalipun saya yakin lewat generasi anak-anak ini nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Doakan supaya gereja saudara, gereja kita bersama Mawar Saron itu betul-betul terus peduli, care terhadap siapa? Anak-anak yang ada di gereja ini, termasuk anak-anak saudara yang punya putra-putri yang masih kanak-kanak, bahkan yang SD, kita dibagi 3 kelas. Ada yang kelas paling kecil disebut All Star, lalu ada kelas yang medium, yang menengah itu disebut dengan Super Trooper, lalu yang udah agak gedean, yang menuju ke SMP dan seterusnya itu masuk ke kelas yang namanya Voltage. All Star, Super Trooper, lalu ada yang namanya Voltage. Ya, nanti ada pengumumannya dari umur berapa, kelas berapa. Pastikan Anda juga membawa putra-putrinya ke tempat yang telah disediakan. Supaya apa? Ketika saya berkhotbah itu gak menemukan lagi anak-anak yang dilahom gini. Khotbah apa ini ya. Karena mereka juga punya porsi firmannya sendiri. Jangan paksakan mereka memakan sesuatu yang memang bukan porsinya. Jadilah orang tua yang bijaksana supaya mereka juga mengalami rema-rema firman Tuhan di tempat di mana mereka digembalakan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Langsung saja kita melihat tayangan launching ibadah Eagle Kids. Silakan. Baru, layar baru. Yuk kita ikut ibadah anak Eagle Kids yuk. Ada jam 9, 11, dan jam 4 sore. See you. God bless you. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang sebentar, so, bisa di stop enggak? Yang All Star itu playgroup dan TK, lalu yang Super Trooper itu kelas 1 sampai kelas 3. Lalu yang Voltage itu kelas 4 SD ke atas ya. Untuk yang Voltage yang kelas besar itu setiap hari Sabtu jam 4. Lalu untuk yang playgroup dan TK itu jam 9 ada, jam 11 juga jam 4. Lalu yang Super Trooper itu juga yang kelas 1 sampai kelas 3 itu di 3 kali jam ibadah. Ya. Dan saya berdoa supaya anak-anak juga dipakai Tuhan. Ada pengalaman yang menarik loh, ada jemaat itu yang rumah tangganya bukan di sini sih, di gereja Mawar Saron yang cabang lain. Orang tuanya itu udah mau bercerai. Udah mau pisah, bukan cuma pisah ranjang, tapi pisah beneran mau bercerai. Tapi gara-gara anaknya itu gabung di salah satu gereja kita di satu pulau, ya kan, ikut ibadah Eagle Kids, orang tuanya itu gak jadi berpisah. Orang tuanya itu gak jadi bercerai. Gara-gara anaknya itu berdoa buat papa mamanya, dan anaknya dibilang sama papa mamanya, papa mama gak boleh bercerai. Papa mama disayang Tuhan, Tuhan mau pakai hidup papa mama. Dipulihkan loh, papa mamanya bersatu. Bahkan sampai hari ini keluarga ini dipakai untuk menjadi inspirasi buat keluarga berikutnya. Jadi oke, kasih tepuk tangan dulu. Jangan pernah anggap enteng, jangan pernah pandang rendah. Siapapun itu bisa dipakai Tuhan. Termasuk anak-anak sejak dini. Bahkan ada oma, opa yang tidak pernah doa makan. Cucunya itu ngingatin opa, oma kalau mau makan itu berdoa. Say thank you sama Lord Jesus. Opa, oma udah disediain maem. Opa, oma udah dikasih kesehatan. Gak lama opa omanya bisa terima Tuhan dan bahkan memberi dirinya untuk dibaptis dari seorang anak kecil.
Banyak kisah-kisah di mana anak-anak itu dipakai Tuhan. Dukung doa terus gereja kita supaya menjadi gereja yang mempersiapkan anak-anak menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Katakan amin. Buka bersama saya dalam Ibrani pasal 11 ayat 26, 27 dan 28. Ibrani pasal 12 ayat 26. 27 dan 28. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sampai di sini saja. Di ibadah yang ketiga, umum yang ketiga sore ini, ibadah terakhir untuk orang dewasa, saya akan bicara bagaimana kita ini bisa jadi orang Kristen yang memiliki iman yang tak tergoncangkan. Iman yang apa? Tidak gampang memang. Tapi kalau tadi Tuhan ingatkan lewat kitab Ibrani pasal 12. Ada sesuatu yang tidak tergoncangkan, juga ada yang tergoncangkan. Pastikan Anda masuk dalam kelompok pribadi dan iman yang tidak pernah digoyang, bahkan digoncang oleh apapun juga. Karena hari-hari ini udah jarang lagi ditemui orang-orang Kristen yang betul-betul firm, yang kokoh, yang teguh, yang kuat. Tadi pagi saya sampaikan tentang kisah di Daniel pasal 3. Siapa itu? SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya singkat ketiganya SMA. Bagaimana mereka itu diperhadapkan dengan sebuah pilihan hidup dan mati. Kita semua tahu ceritanya bagaimana raja yang memerintah itu yang disebut dengan Raja Nebukadnezar sedang membuat patung 60 hasta tinggi, 6 hasta lebarnya. Itu gede banget. Bahkan dibuat dari bahan emas. Setiap orang yang ada di tempat itu, bahkan di wilayah itu, harus dan wajib sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Jadi pemerintahan zaman itu betul-betul mengajarkan setiap orang itu menyembah berhala. Ini luar biasa. Ini sebuah otoriter yang berlaku zaman itu. Tapi ada 3 orang Yahudi yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana ketiga orang ini adalah orang-orang yang punya iman tak tergoncangkan. Bahkan saya melihat 3 orang ini adalah orang yang punya iman walaupun iman yang tegar tengkuk. Iman yang betul-betul teguh, yang kokoh, yang tidak mudah dianggap receh. Bahkan sampai mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka. Karena si raja udah bilang, sampai ada orang yang menentang kebijakan ini, hukumannya adalah masuk ke tempat yang namanya apa? Perapian. Mereka harus dihukum bakar. Karena tempatnya udah tersedia. Aturannya udah dibuat. Dan setiap orang tidak mengerjakan, orang tidak sujud menyembah, mati. Pasti binasa. Tapi yang luar biasa, 3 orang ini punya iman yang tak tergoncangkan. Iman yang walaupun bahkan mereka berkata begini, aku tidak perlu lagi menjawab rajaku untuk aku menyembah dan sujud di bawah patung ini. Karena Tuhanku akan membelaku, Tuhanku akan menyertaiku, tapi dia bilang begini, seandainya pun tidak. Ini yang luar biasa. Ini yang menurut saya luar biasa, ini yang menurut saya dahsyat. Ini yang menurut saya powerful. Karena ketiganya bilang seandainya pun Tuhan tidak menolongku. Anda yang hari ini mungkin divonis sakit tertentu. Berani gak berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berkata sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan aku tidak akan pernah menyembah Allah yang lain. Sekalipun Tuhan tidak memberkati aku gak akan tidak ke gereja. Aku pasti ke gereja. Sekalipun mungkin kerjaan, bisnis, dan ekonomiku belum dipulihkan oleh Tuhan. Aku tidak akan pernah undur dari Tuhan. Apakah kita berani untuk bisa punya iman yang tak tergoyahkan? Bahkan tadi pagi sampaikan di ibadah yang pertama dan yang kedua. Iman yang dimiliki SMA ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah iman yang menginspirasi orang lain. Masih ingat dengan orang lumpuh yang dibawa sama teman-temannya digotong. Kan pengen diketemuin sama Tuhan.
Supaya apa? Ternyata tempat di mana Yesus hadir itu nggak bisa dimasuki, nggak bisa ditembus dari depan. Karena orang udah terlalu berkerumun banyak. Udah nggak ada ruang lagi, nggak bisa ditembus lagi. Tapi yang luar biasa, teman-teman dari si lumpuh ini punya iman yang menginspirasi. Dia nggak gentar, dia nggak patah semangat. Dia cari cara untuk menemukan bagaimana si lumpuh ini berjumpa dengan Tuhan. Kita tahu deh, orang kalau dilekatkan sama Tuhan, orang kalau direkatkan sama Kristus, pasti hidupnya berubah. Yang setuju katakan amin. Orang kalau diketemukan sama Tuhan, pasti ada something happen, sesuatu yang terjadi. Entah itu sakitnya disembuhkan, entah itu pekerjaannya dipulihkan, entah itu rumah tangganya diberkati, dan lain sebagainya. Orang yang ketemu dengan Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan, pasti hidupnya akan tidak pernah sama lagi. Masih ingat perempuan berdosa Samaria itu? Ketika ketemu dengan Tuhan, di sumur Yakub itu, bagaimana perempuan ini betul-betul mengalami perubahan hidup. Dan ketika dia kembali ke kampung halamannya, bukan cuma dia yang hidupnya dirubah. Tapi ternyata imannya itu mampu menginspirasi orang sekampungnya. Dan kita tahu ceritanya bagaimana. Orang-orang itu dimenangkan lewat seorang perempuan berdosa. Yang sudah lagi gak percaya diri. Bahkan dia udah gak yakin apakah Tuhan bisa menerima hidup apa adanya. Saya percaya kalau kita punya iman yang tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Tuhan pakai imanmu itu menguatkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Katakan amin. Katakan yes. Jangan berhenti hanya memiliki iman untuk dirimu sendiri. Pakai iman untuk menginspirasi orang lain. Makanya teman-teman si lumpuh ini, dia memiliki iman bukan untuk dirinya. Teman-teman si lumpuh ini memakai imannya untuk membuat si lumpuh ini bukan cuma sembuh. Tapi kita masih ingat kisahnya, si lumpuh ini bahkan menerima keselamatan jiwanya. Saya mau punya iman yang menginspirasi orang lain. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan ingin punya iman itu bukan cuma menolong beban hidupku pribadi saja. Tapi saya mau jadi orang Kristen yang memiliki iman juga selain menolong diriku dan menolong keluargaku. Aku mau pakai imanku untuk menolong beban orang lain. Teman-teman si lumpuh itu gak egois, luar biasa. Mereka naik ke atap, mereka bongkar atap, dia turunkan orang lumpuh itu. Diketemukan dengan Tuhan. Apa yang jadi ekspektasi mereka, harapan mereka terjadi hari itu. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang yang punya iman tidak tergoncangkan. Bahkan hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang yang punya iman itu menginspirasi orang lain. Apa itu? Iman yang dipakai untuk mengangkat beban hidup orang di luar sana. Are you ready? Anda siap gak? Dan dengan itu hidupmu tidak akan pernah stagnan. Saya yakin orang memakai imannya untuk mengangkat hidup beban atau beban hidup orang lain. Orang yang dipakai imannya oleh Tuhan untuk menginspirasi orang lain. Orang kayak begitu susah matinya loh. Apa yang susah mati? Imannya. Kenapa? Orang yang punya iman dipakai Tuhan untuk menginspirasi orang lain. Orang kayak begitu selalu imannya ditambahkan, dan ditambahkan. Karena Tuhan berjanji orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apalagi yang hidup dalam kehendaknya. Semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Iman yang tak tergoncangkan, iman yang menginspirasi. SMA Sadrak, Mesak dan Abednego betul-betul dipakai Tuhan luar biasa. Imannya itu kekeh, imannya itu tegar tengkuk. Ancaman sudah di depan mata, nyawa itu dari depan mata. Tapi mereka tidak kompromi. Tetap ya kadang kita ini punya iman yang firm ya, iman yang teguh. Masalah gak bisa kita hindari. Tahu ujungnya Sadrak, Mesak dan the gang. Mereka diikat, dilemparkan di dapur perapian menyala. Tapi yang luar biasa masih ingat ceritanya, yang mati duluan bukan mereka. Bahkan mereka tidak bisa mati. Justru siapa? Algojo-algojonya raja itu loh, yang ngangkat dan melempar mereka ke api. Ternyata mereka yang lebih dulu mati. Berarti orang yang punya iman menginspirasi orang lain. Orang yang punya iman tak tergoncangkan. Sekalipun ada orang memusuhimu, ada orang yang gak suka dengan Anda. Jangan heran, orang-orang model kayak begitu. Yang selalu dapat perlindungan dari tangan Tuhan yang kuat. Itu kan orang-orang disuruh sama raja, ayo udah cemplungin aja, lemparkan ini orang kurang ajar. Kenapa? 3 orang ini makin menantang sama raja. Saya gak ngajarin Anda untuk tidak sopan dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih senior atau orang yang lebih berotoritas. Orang Kristen tidak boleh semena-mena, orang Kristen tidak boleh arogan. Setuju dengan saya katakan yes. Orang Kristen itu harus bijaksana, wise. Harus humble. Sekalipun orang berusaha memusuhi kita, orang berusaha menindas kita gak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita balas dengan kebijaksanaan, dengan kasih, bahkan dengan rendah hati.
Karena orang yang rendah hati, dia akan ditinggikan. Orang yang tinggi hati, dia akan direndahkan. Tuhan membenci orang congkak, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Jadilah orang yang rendah hati. Halo? Kalau mau nantang, nantang sama masalah. Kalau mau intimidasi, intimidasi persoalan. Masalah. Belajar dari Daud. Ya kan? Orang semua lari, orang Israel, karena berhadapan dengan Goliat. Sinyo satu ini, Paijo ini. Ya kan? Dia datang ke Goliat. Dia bilang apa? Engkau mendatangi aku dengan lembing, tombak, dan lain sebagainya. Ini bukan sesumbar, ini bukan sombong. Saya yakin Daud bukan orang yang takabur. Sebab kalau kita dapati dia orang sombong, gak mungkin pembelaan Tuhan hadir dalam hidup Daud. Tuhan paling gak bisa bela orang yang sombong. Tuhan paling gak tahan. Justru orang sombong tadi dilepas untuk sementara waktu. Sampai dia berkata, Tuhan aku menyerah dan aku berserah. Aku butuh bantuanmu. Justru ketika kita berteriak seperti itu, biasanya Tuhan gak pakai lama, dia akan turun tangan dan bertindak di dalam hidupmu. Belajar untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Ada amin. Dan ketiga orang ini, tiba-tiba ketika diikat dan dilemparkan, yang mati duluan bukan mereka. Justru algojo si raja. Dan yang membuat si raja itu kaget adalah apa? Ternyata yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar bukan 3. Jelas awalnya 3 loh. Tapi kata Alkitab, Raja bilang, kok aku melihat 4 ya? Lalu dia minta peneguhan sama penguasa, bupati, orang-orang berotoritas. Bro, lu lihat gak? Ada berapa? Iya 4. Tadi kan padahal 3 yang masuk ya? Iya, yang 1 itu dari mana? Kalau mau cari backingan, cari orang yang bisa membela kita. Jangan cari orang kuat. Jangan cari orang berpangkat. Kalau kita mau butuh backingan, kita butuh pendamping. Cari Tuhan dulu yang terutama. Ada men. Tahu nggak? Itu ada di tempat dapur perapian menyala. Bahkan Alkitab berkata, keempatnya itu sedang berjalan di atas api loh. Kok bisa api dibuat mainan begitu? Orang yang punya iman tak tergoncang, justru persoalan itu seperti tadi Daud. Dianggap sesuatu yang menjadi kesempatan. Oh ini kesempatan. Tahu nggak? Orang Israel melihat Goliat itu sebagai musuh yang besar. Sesuatu yang gak mungkin bisa ditumbangkan. Tapi Daud melihat Goliat itu berbeda. Bukan orang, bukan pribadi. Tapi Daud melihat anak tangga. Daud melihat ini kesempatan bentar lagi aku mau naik level sama Tuhan. Apa yang kau lihat di depanmu hari ini? Apakah berhenti sampai di persoalan? Apakah berhenti sampai di masalah? Atau justru kau melihat ini sebuah kesempatan. Untuk aku tetap naik tidak pernah turun. Aku mau terus jadi kepala dan bukan ekor. Daud melihat Goliat ini anak tangga. Bentar lagi aku mau dipromosi sama Tuhan. Aku mau dipakai lebih gede lagi. Ini kesempatan aku punya kapasitas yang lebih besar. Raja Nebukadnezar melihat dapur perapian menyala. Kok 4 orang ya? Dia nggak tahu. Bahwa orang yang punya iman menginspirasi. Dia punya pendamping yang nggak kelihatan. Tapi dia bisa menunjukkan kuasanya ketika dibutuhkan. Jangan pernah anggap remeh sesuatu yang gak kelihatan. Ada yang bisa melihat oksigen hari ini? Gak ada. Tapi nyata kan? Oksigen ada. Dan kita hirup bahkan membantu kita untuk tetap hidup. Ada yang berani di sini hidup tanpa oksigen? Gak berani. Koit kita. Mati. Tuhan gak kelihatan. Tapi sampai detik ini saya yakin dia itu nyata dan dia itu ada. Dan saya gak berani hidup tanpa Tuhan. Paham maksud saya? Jangan pernah remehkan sesuatu yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu kata Alkitab sementara. Khotbah sepanjang bulan ini tema-temanya bicara tentang faith. Iman. Mari punya iman yang tak tergoncangkan. Ada setidaknya 3 alasan kenapa Tuhan mengizinkan kegoncangan di hidup kita. Ya, kita tahu ceritanya, saya nggak perlu lanjutkan lagi. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tiba-tiba keluar dari dapur perapian itu. Bahkan dikatakan bajunya pun masih tetap utuh. Badannya pun utuh, rambutnya pun dikatakan tidak apa? Berkurang, bahkan tidak ada bau hangus. Enggak ada bau gosong. Itu kalau bukan karena Tuhan, enggak mungkin. Ada amin. Ada 3 alasan kenapa Tuhan mengizinkan kegoncangan di hidup kita. Dan Tuhan ingin kita punya iman yang tak tergoncangkan. Yang pertama, Tuhan ingin menguji, Tuhan ingin mengetes dasar dan pondasi hidup kita itu pada Tuhan atau bukan.
Alasan yang pertama kenapa kegoncangan itu kadang Tuhan izinkan, bahkan sering terjadi dalam hidup kita. Bahkan sedikit lagi saya tambahkan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena saking geramnya si Raja Nebukadnezar, ini orang kok nggak tahu diri ya. Kok malah nantang. Kasih panasnya lebih tinggi lagi. Masih ingat berapa kali? 7 kali lipat. Kadang setan itu ya, saking gemesnya sama kita. Persoalan satu kita kok rasanya nggak nyerah. Kasih persoalan kedua, dia beberapa kali mungkin ajukan ke Tuhan. Kayak setan lagi datang sama Tuhan, peristiwa di Ayub itu loh. Dia mengajukan pencobaan. Ya kan? Ada kalanya Tuhan itu izinkan sesuatu terjadi dalam hidup seseorang. Bukan Tuhan jahat. Tapi Tuhan ingin membuktikan kepada iblis, kepada setan. Bahwa Anda dan saya, anak-anak yang dicintainya itu punya kualitas iman yang tak tergoncangkan. Persoalannya nggak semua orang itu siap untuk apa? Mau dibuktikan sama Tuhan. Dan saya yakin kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupmu. Tadi yang pertama alasannya adalah Tuhan ingin menguji dasar dan fondasi hidupmu itu Tuhan atau bukan. Yang luar biasa Ayub itu nampak lah ya. Makanya dari ayat yang lain dikatakan ketika Tuhan menguji aku, imanku akan timbul seperti emas. Kan dari awal Tuhan udah tahu, Tuhan bisa baca hidup orang. Bahwa iman Ayub itu bukan iman yang receh, bukan iman yang abal-abal. Tuhan tahu bahwa iman yang dimiliki oleh Ayub adalah iman yang perlu dan patut untuk diperhitungkan. Saya tadi pagi bilang sama jemaat ibadah yang pertama dan ibadah kedua. Jangan punya iman yang abal-abal. Ngaku beriman tapi tidak pernah baca firman. Ngaku beriman tapi gak pernah hidup dalam kebenaran. Paham maksud saya? Jangan mengaku orang beriman tapi tidak pernah hidup dalam firman. Mengaku Anda beriman tapi gak pernah hidup dalam kebenaran. Imanmu itu dari mana? Halo? Tahu artinya iman Ibrani 11 ayat 1? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Berarti ada dasar dan ada bukti bagi orang yang mengaku dirinya beriman. Dasarnya harus benar. Kalau Anda gak punya dasar, jangan mengaku-ngaku sebagai orang beriman. Apa dasar imanmu? Anda ada di sini. Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus. Yesus yang mana? Karena di Brasil banyak orang yang punya nama Jesus. Betul? Dasarmu apa? Lalu klaim sana, klaim sini. Aku klaim rumah ini menjadi milikku. Aku klaim mobil. Awas ya kalau ada jemaat pulang ibadah tiba-tiba Anda tempangin tangan mobilnya semua jemaat. Dalam nama Yesus milikku. Aku klaim, aku klaim. Nanti jemaat yang lain pulang gak punya kendaraan, semua Anda klaim. Ada orang begitu. Main comot-comot ayat, lalu tumpangin tangan, pegang. Lalu rumah orang semua diinjak-injak begini, jadi milikku, jadi milikku. Kalau memang itu kehendak Tuhan, enggak apa-apa, deklarasikan imanmu. Tapi kalau enggak, kau harus punya dasar iman yang benar. Yaitu firman dan kehendaknya. Paham maksud saya? Dasarmu apa? Ada orang tiba-tiba sakit, opnam, lalu dia bayar dulu biaya rumah sakit, dokter dan obat, muncullah kwitansi, dia rembes, tahu rembes? Dia minta ganti rugi sama sebuah perusahaan asuransi. Dia klaim, dia minta ganti, dia mau ambil haknya. Tiba-tiba perusahaan asuransi bilang kita ini gak pernah deal, kita gak pernah buat perjanjian apa-apa. Dasarmu apa? Ya pokoknya ini kwitansi, aku klaim pokoknya gak mau tahu ganti. Gak bisa begitu Pak. Kita gak pernah buat perjanjian kok. Sama hidup kita sama Tuhan. Kalau kita gak pernah hidup dalam perjanjian, main klaim, klaim. Ngomong sama kanan kiri. Halus saja gak usah kasar. Klaim dengkulmu. Gak bisa semua diklaim. Aku klaim ini menjadi kesembuhan. Aku klaim. Gak bisa begitu. Semua harus ada dasarnya. Pernah gak Anda terima janji Tuhan? Atau Anda pernah gak buat perjanjian dengan dia? Lalu dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari yang gak kita lihat. Saya kalau misalnya titip uang ke Pak Caca, Pak, saya tadi transfer uang, tolong pulang ibadah nanti ya. Kasih uangnya ke saya. Saya udah transfer tadi sebesar 1 juta, contoh katakan begitu. Lalu Coach Caca tanya, buktinya apa? Saya harus berikan bukti bahwa uang itu sudah saya transfer. Minimal ada struk bukti transfer. Anda paham maksud saya?
Cah, aku tadi barusan transfer cetiau, 1 juta. Bisa nggak kembali? Sekalipun uangnya belum kelihatan di depan mata, kami berdua, bukan berarti uangnya nggak ada loh. Uangnya ada di rekening. Saya bilang, udah tak transfer. Caca tanya, buktinya mana? Saya harus kasih bukti. Secari kertas yang pastikan itu kertas bukan abal-abal, bukan editan. Saya tanya sama Caca, Cah, percaya nggak uangnya ini sudah kok jadi transfer? Tergantung cara dia menjawab, percaya atau tidak. Kalau kita nggak pernah saling kenal, jangan-jangan struk kertas bukti yang saya serahkan itu bodong dan editan. Tapi kalau kita udah kenal, tadi malam kita ini CT di bawah Pak Julfri. Ada games, ada permainan. Dibuat 3 hal, 2 benar, yang 1 sesuatu yang gak jujur. Nah kita ini kan bingung, gak biasa berbohong toh. Ya kan tiba-tiba hari itu pokoknya secepat-cepatnya buat 1 hal yang gak jujur, yang gak sebenarnya. Ternyata permainan itu ada maknanya, ada tujuannya. Selain kita juga dibawa untuk hidup benar di hadapan Tuhan, terbuka dan sebagainya. Nah kalau Caca tahu bahwa saya gak mungkin bohong sama dia. Masa sih masih meragukan dengan kertas struk bukti yang saya berikan sama dia. Kadang kita ini seringkali punya iman yang abal-abal sama Tuhan. Iman yang editan. Tuhanmu gak bisa dibohongin. Halo, makanya kenapa sebagian besar dari kita gak pernah bisa mendapat dan mengambil hakmu dan hakku. Karena iman itu bicara bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kita gak pernah bangun hubungan dengan dia. Paham maksud saya? Ngerti? Jadi hari ini kita kalau mau belajar dengan iman harus punya dasar yang benar, harus punya bukti yang kuat. Dan tujuan Tuhan membuat iman seseorang diuji adalah memastikan fondasinya, dasarnya itu Tuhan atau bukan. Makanya kalau Anda hari ini diproses dalam peristiwa tertentu, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ingin Anda dan saya membuktikan di hadapan iblis bahwa dasar iman kita itu bukan logika manusia, tapi dasar iman kita adalah oleh karena Tuhan. Makanya di akhir zaman ini kita gak kerasa ya, udah masuk di bulan yang keempat. Bentar lagi minggu-minggu depan udah masuk di bulan kelima, udah hampir setengah tahun. Perjalanan kita mengarungi dunia ini semakin hari, semakin rasanya kok cepat gitu waktu ini. Tapi Tuhan ingin Anda dan saya menjadi orang Kristen yang betul-betul membangun dasar dan landasanmu itu dengan benar. Supaya apa? Ketika dasarmu itu kuat, dasarmu benar, saya yakin bangunan yang kuat itu tidak dimulai dari interiornya yang cantik. Bangunan yang kuat itu tidak mulai dari tiang-tiang apalagi atapnya yang mewah. Tapi menurut saya bangunan yang kokoh dimulai dari yang satu ini. Karena dasarnya yang benar dan kuat. Orang bangunan tahu, seringkali orang harus keluar biaya besar hanya demi membangun yang namanya fondasi. Berarti dasar itu penting. Saya kalau ketemu jemaat atau kedengar jemaat cerita, Pak ini udah hilang Pak, ini udah gak melayani Tuhan, ini udah undur Pak. Saya udah pastikan, berarti dasarnya gak kuat ini orang. Dan saya tarik ke belakang lagi, dasarnya pasti gak benar. Saya yakin ke gereja, dia tujuannya bukan Tuhan tapi yang lain. Termasuk orang muda dulu yang berapi-api kok. Dulu dia ngajak aku ke gereja, dia ini menangkin saya baptis juga karena dia. Tapi hari ini sudah gak ada di peredaran. Saya bisa pastikan ini orang pasti dasarnya gak kuat. Ini orang pasti dasarnya salah. Halo? Amin. Ada orang di sini? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan goncangan dalam hidup kita? Tuhan ingin memurnikan sesuatu yang benar di hadapannya. Tuhan ingin pisahkan lalang dan gandum. Tuhan ingin pisahkan mana anak Tuhan yang sejati dan mana anak Tuhan yang tidak sejati, yang cengeng dan ngambekan. Saya berdoa sekali lagi ya, jemaat kita ini makin hari makin banyak Pak, Bu. Mau gereja besar kecil pasti punya kekurangan. Tapi saya berharap setiap Anda itu jangan jadi orang Kristen yang betul-betul tidak punya dasar yang kuat sama Tuhan. Selalu melihat kekurangan orang, melihat kekurangan pemimpin, kekurangan gereja dan lain sebagainya. Tidak ada habisnya, percaya saya. Ini waktunya setiap kita punya fondasi yang benar, punya dasar yang kuat. Tuhan mau pakai setiap peristiwa, keadaan untuk memurnikan hatimu. Siapa yang kau lihat itu menentukan pilihanmu. Dan apa yang kau pilih itu juga menentukan perjalanan imanmu. Katakan yes. Katakan amin.
Mau di gereja, mau di kerjaan, mau di company, mau di perusahaan, mau di keluarga, dimanapun kita pasti akan mengalami yang namanya gesekan. Betul atau betul? Itu nggak bisa kita hindari. Tapi kalau kita mau punya iman yang tak tergoncangkan, bangun hatimu, imanmu dengan murni. Aku ikut Tuhan bukan oleh karena manusia. Aku ikut Tuhan bukan karena organisasi. Aku ikut Tuhan bukan karena gereja semata. Tapi aku ikut Tuhan itu karena aku melihat Tuhan sudah menebus hidupku. Tuhan sudah terlalu baik buat hidupku. Orang itu kalau fokusnya ke Tuhan, saya percaya deh, tidak akan pernah bisa digoncang dan tidak pernah goyah oleh apapun juga. Amin. Pak Pendeta benar. Duh, saya ini kalau mau keluar dari mau sarung dari dulu. Kalau saya lihat manusia seringkali saya kecewa. Tapi saya tahu bahwa itu bukanlah solusi. Bukanlah jalan keluar. Dan itu bukan pilihan yang tepat. Saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi orang Kristen yang bertahan dan tidak pernah tergoncangkan oleh apapun juga. Sekitar berapa? 4-5 tahun yang lalu. Kita semua, ya tidak semua lah, mungkin sebagian. Tahu tentang isu GMS merah, GMS hitam. Ya kan? Semua ada pilihan. Mau gereja besar, kecil pasti ngalami proses. Sebagian kecewa, aduh GMS sama aja sama gereja yang lain. Dia cari gereja lain sama saja. Juga tetap tidak pernah bisa terhindar dari goncangan. Tapi hari ini sekalipun kita diproses dalam hari itu. Kita nggak ngomong bahwa gereja kita yang paling benar ya. Gereja kita, GMS kita ini paling sejati, tidak juga. Hanya Tuhan yang paling tahu. Tapi biar waktu dan kualitas yang akan menguji. Bahkan biar buah itu yang akan mengikutinya. Tidak satupun orang yang boleh berani mengatakan bahwa aku yang paling benar, orang lain yang salah. Kebenaran itu hanya milik Tuhan. Setuju, katakan amin. Tugas kita setia, terus punya iman yang menginspirasi, dan terus punya iman yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun juga. Tepuk tangan buat Tuhan. Kadang peristiwa-peristiwa kayak begitu Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Iman kita dimurnikan. 1 Korintus pasal 3 ayat 12. 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Sekali lagi 1 Korintus pasal 3 ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan apa? Menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Lihat itu, setiap orang membangun di atas dasar beberapa bahan. Bahan apa yang kau pakai untuk membangun dasar imanmu hari ini? Itu juga menentukan kualitas dan ketahanan. Saya mau punya iman seperti yang Ayub miliki. Ketika Tuhan uji aku mau punya iman yang timbul seperti emas. Iman yang tak tergoncangkan adalah iman yang lulus uji. Iman yang tak tergoncangkan adalah iman yang mau dan terus mampu dimurnikan oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Minggu lalu kan saya sampaikan ada pendeta Samuel Handoko. Dulu awal istrinya itu divonis kanker stadium 4. Doa, beriman sama Tuhan, sembuh, total, sempurna. Normal kembali. Kok sekarang tiba-tiba muncul peristiwa berikutnya. Apa itu? Anaknya yang dikasih nomor 2, putranya, Victor, usia 36 tahun, dipanggil Tuhan. Saya kemarin waktu dengar peristiwa ini, geleng-geleng, ini luar biasa Pak Sam dan Bu Sam ini prosesnya. Tapi waktu saya lihat di ibadah pemakaman yang di live streaming kan lewat YouTube, bagaimana beliau itu masih bisa bercanda gurau sama jemaat di tengah-tengah ibadah pemberangkatan jenazah. Lalu mengingat tentang kebaikan anaknya, hal-hal positif. Sambil bisa bergurau dan menginspirasi orang-orang yang di persemayaman itu loh. Orang yang sedang ikut di suasana duka. Papanya itu masih bisa menghibur, padahal keluarga ini seharusnya dihibur. Tapi justru kebalikannya, dia menghibur teman, sahabat, sepupu yang datang dalam keadaan mata bengkak nangis. Saya coba melihat Pak Sam ini, pendeta Samuel ini. Imannya menginspirasi orang.
dikatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga punya hak untuk mengambil putra kami. Dan biarlah apa yang dikasihnya, ku kembalikan ke dalam tangannya. Itu luar biasa loh. Artinya apa? Kalau mau punya iman yang dimurnikan, harus punya hati yang berhati besar. Gak semua orang itu punya hati besar. Banyak gak heran, imanmu gak kuat. Kau selalu mempertahankan apa yang memang Tuhan ingin kau lepas dari tanganmu. Halo, masih ingat seorang yang disebut sebagai bapak orang beriman? Abraham. Puluhan tahun berdoa untuk minta putra, diberi putra, diminta sama Tuhan. Tapi ternyata permintaan Tuhan hari itu bertujuan untuk memurnikan iman Abraham. Waktu saya dengar kisah Pak Sam dipanggil putranya yang kedua. Saya tanya sama teman-teman, gimana Pak Sam? Tegar tuh, kuat. Bahkan Bu Sam juga bersuka cita. Seperti biasanya, penuh dengan canda, gurau, dan humoris. Tidak mudah. Tapi justru kualitas imanmu akan nampak di saat-saat engkau mengalami kedukaan dan kehilangan. Apapun juga bentuknya. Orang kalau baik-baik itu tidak kelihatan, tetap semangat, happy. Tapi kalau lagi kena pukulan masalah yang berat, menghimpit, di situ baru kelihatan imannya tergonjang atau tidak. Amin. Orang kalau bisnisnya masih baik-baik, fine, deposito masih di mana-mana. Tapi kalau udah disita dan udah bisa-bisan, baru kelihatan orang itu aslinya kayak apa. Makanya gak heran orang kayak Ayub itu harus dibuktikan dulu dengan persoalan yang datang silih berganti, bahkan bertubi-tubi. Kadang sampai mungkin seperti Ayub, merasa lonely. Pernah merasa begitu? Ada orang yang berusaha tidak mengerti dengan Anda, tidak ada tempat untuk curhat, curhat pun ternyata dibocorin mulut. Pernah ngalamin begitu? Jangan gampang kecewa. Jadi orang terus bersandar sama Tuhan. Biar dengan itu kau menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang punya iman tak tergoncangkan. Datang sama Tuhan. Amin. SMA itu tidak cari backingan manusia. SMA itu tidak mencari tempat curhatan manusia. Tapi kalau mau cari tempat berteduh dan tempat untuk mencurahkan isi hati kita, carilah tempat yang tepat. Kuatkan dirimu sendiri. Saya rasa jemaat sudah waktunya naik tingkat. Jangan minta kekuatan dari manusia. Jangan minta kekuatan dari hamba Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhanmu sendiri. Kuatkan dirimu sendiri. Amin. Di gereja kita ada pengembalaan CG. Tapi ada waktu-waktu tertentu ketua CG-mu tidak bisa di sampingmu penuh 24 jam. Kadang ketika Anda butuh didoakan, Anda butuh konseling, belum tentu pemimpinmu ada di sampingmu hari itu. Maka tadi saya bilang, jemaat GMS cepetan dewasa. Cepetan bertumbuh. Sebab kalau enggak, kau akan gampang kecewa lagi dan berujung kepahitan kepada manusia. Dapat sesuatu. Yang dapat dan diberkati sesuatu, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, alasan Tuhan membuat kita mengalami goncangan, membuat kita sadar bahwa hanya Tuhan yang menjadi jawaban hidup kita. Menyadarkan atau membuat kita sadar bahwa hanya Tuhan yang menjadi jawaban hidup kita. Ini penting. Karena banyak orang berusaha mencari jawaban di luar Tuhan. Justru bukan dapat jawaban yang benar, justru dapat jawaban yang menyesatkan. Kadang orang dekat kita ini bisa melemahkan kita kalau nggak hati-hati. Pesannya itu halus, tapi ujungnya selalu membuat kita ini jauh dari Tuhan. Dan lemah iman. Masih ingat cerita anak saya yang mengikuti lomba nyanyi, talent di gereja ini berapa tahun lalu, yang cewek. Ya kan, dia urutan ketiga atau keempat gitu. Yang 1, 2 dan sebelumnya, suaranya bagus-bagus. Suaranya mantap-mantap, merdu gak fals. Giliran anak saya dipanggil, urutannya sudah nomor sekian, ayo namanya Laura Sharon masuk naik ke stage ke panggung. Anak saya nggak jadi naik ke panggung, nggak jadi naik ke stage, justru lari ke saya, nangis sejadi-jadinya. Dan sebelum anak saya yang cewek ini lari ke panggung saya dengan menangis sejadi-jadinya, ternyata sebelumnya kokonya, anak saya yang besar itu menghampiri anak saya, ada di sampingnya membisikkan sesuatu. Saya penasaran apa yang dibisikkan oleh abangnya. Dan setelah anak saya nangis, gak lama kemudian kokonya barengin datang ke saya. Saya ini penasaran, apa yang membuat anak saya kok gak jadi berani tampil, kok justru nangis. Saya tanya, Jo, kamu ngomong apa tadi sama Noni? Kok sampai dia nangis dan gak berani tampil?
Ya aku nggak ngomong apa-apa sih. Dari ngomong apa, aku tadi lihat dari jauh loh, kamu bisikin adikmu. Loh aku cuma ngomong gini, Pi. Non, kamu yakin kah? Tahu maksud saya? Kokonya cuma bisikin di telinga adiknya. Kamu yakin? Langsung jeglek, down hati anak saya yang kecil. Kadang kalau kita tidak menemukan tempat yang tepat, bisa jadi orang lain itu melemahkan kita. Mengintimidasi, bahkan tidak jarang ada orang-orang yang menyesatkan kita. Ini kakaknya sendiri yang seharusnya menguatkan adiknya. Kok bisanya loh? Kok kamu tidak menguatkan? Ya kan aku cuma nanya apa adanya, Pak. Aku tanya, kamu yakin? Karena kokonya lihat anak-anak sebelumnya, suaranya mungkin jauh lebih hebat dibanding adiknya. Tapi menurut saya, harapan saya, ya tidak perlu pakai pertanyaan begitu. Itu kan menohok. Halo, paham maksud saya? Kadang kalau kita tidak menemukan orang yang tepat, kita salah nasihat, justru membuat kita down loh. Justru membuat kita akhirnya drop. Makanya pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Cari komunitas dan pergaulan yang bisa menguatkan imanmu dan imanku. Karena dengan itu kita akan punya iman yang tidak tergoncangkan. Berarti lingkungan itu punya pengaruh. Komunitas itu punya peran. That's why itu kenapa gereja Mawasor menyediakan fasilitas buat jemaat. Supaya apa? Imanmu tidak tergoncangkan. Kau ada di sebuah wadah yang namanya Connect Group CG. Dan biar di situ kau selalu menerima kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita. Karena iman itu perlu dikasih makan selain firman. Iman itu perlu dapat kekuatan selain dari Tuhan, dari orang-orang yang juga imannya bisa menginspirasi imanmu. Di CG beberapa kali dulu saya waktu pemuda gitu, aduh lagi down karena kerjaan dan sebagainya. Tiba-tiba saya bisa fresh kembali. Karena ada orang-orang bersaksi, 1-2 orang. Dan tanpa sadar itu menguatkan saya. Amin. Makanya untuk kita bisa saling berkati, jangan berhenti sampai cuma di gereja. Di kelompok sel itu, Anda harus hadir di sana. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya akan cepat, bagaimana cara memiliki iman yang tak tergoncangkan. Bagaimana cara kita memiliki iman yang tidak pernah tergoncangkan. Yang pertama adalah iman yang selalu diasah dengan yang namanya persoalan dan tantangan. Cara memiliki iman yang tak tergoncangkan, izinkan imanmu diasah oleh yang namanya persoalan dan tantangan. Tahu apa yang membuat iman kita gak pernah tajam? Iman kita selalu tumpul. Iman kita gampang goyah. Iman kita gampang kandas di tengah jalan. Karena iman kita tidak pernah diizinkan untuk diasah. Pisau itu kalau mau tajam harus ada alat asahnya. Biar masalah persoalan yang Tuhan izinkan itu menjadi alat asah untuk iman kita semakin dipertajam oleh Tuhan. Tanpa ada alat asah, tidak mungkin iman kita bisa tajam. Dan salah satu cara Tuhan untuk mengasah dan mempertajam iman kita adalah izinkan persoalan, tantangan hadir di hidupmu. Amin. Saya pernah baca buku ya, dikatakan blessing in disguise. Ada berkat yang terselubung. Dan berkali-kali dalam pengalaman hidup saya bisa menemukan berkat-berkat di balik setiap peristiwa demi peristiwa yang Tuhan ajar di hidupku. Entah saya diajar semakin percaya sama Tuhan, entah saya diajar untuk semakin bergantung sama Tuhan, entah saya diajar untuk lebih bersabar sama orang di sekitar saya, sabar sama anak. Ya kan? Berapa banyak orang tua seringkali anggap anak-anak kita itu enggak sama dengan zaman kita. Saya baru saja rekonsiliasi dengan anak saya yang besar. Tapi jangan anggap kita ini kepahitan gimana, enggak. Sempat saya marah sama dia dan dia juga sempat ngegondok sama saya. Karena saya ini kan orangnya kerja cepat. Ya namanya anak lagi bertumbuh. Kan proses adaptasi penyesuaian di kota besar. Masih dalam perjalanan waktu. Saya minta pokoknya yang di apartemen betulin ini. Yang di rumah pokoknya kamu mungkin bantu adikmu yang cewek. Ternyata karena dia kena tugas kuliah dan segala macam. List pekerjaannya saya minta diselesaikan belum kunjung tiba. Dan beberapa kali saya udah ngomel, saya minta sama dia. Ayo cepetan kamu nih. Sampai akhirnya dia ngambek, dia gondok. Sampai dia diemin saya beberapa waktu. Waktu saya ke Surabaya beberapa minggu lalu. Baru kita ngobrol. Dan sebelum saya ke Surabaya, saya itu ditemplak dan ditegur sama Tuhan. Masih ingat Kak Mac, Margaret Wu dari Surabaya, Gembala AOG pusat. Dia datang, dia bilang, Ko tadi sebelum aku ke Balikpapan ketemu anaknya Koko di AOG. Dia bilang begini, segala macam. Oh iya, aduh Mac, anak-anak AOG nih ya. Kenapa kok? Lambat betul kalau gerak.
kalau kerja. Masa sih kok? Iya, aduh aku ini sampai gemes sama anak-anakku ini. Tiba-tiba dia bilang begini, kok bukan mereka yang lambat, koko yang terlalu cepat. Hah, saya renungkan di rumah, kenapa ya? Ada kata-kata koko yang terlalu cepat. Berapa banyak orang tua, seringkali kita menuntut anak-anak kita melakukan apa yang sudah jadi standar kita. Dan kita nggak pernah belajar untuk menurunkan standar kita. Itu tadi saya bilang, dalam setiap peristiwa kita pasti belajar sesuatu. Saya diajar untuk lebih bersabar terhadap anak-anak. Dan ternyata ketika saya sedikit ngalah, saya tidak bisa tuntut yang lebih. Ternyata dia juga naik tingkat, pelan-pelan dia ngikuti cara kerja saya. Tahu apa yang membuat orang di sekitarmu nggak bisa berubah? Karena kau selalu menuntut orang lain berubah terlebih dahulu. Dan kau tidak pernah menuntut dan mendorong dirimu berubah lebih awal. Dapat sesuatu. Ternyata ketika saya belajar untuk berubah, saya kurangi speed saya. Ternyata speed anak saya sekarang tidak pernah saya duga sebelumnya. Beberapa minggu ini luar biasa perubahannya. Saya nggak tahu apa yang jadi terjadi hubunganmu dengan anakmu hari ini. Tapi jangan-jangan lewat peristiwa ini Tuhan ingin bangun imanmu untuk jadi iman yang tidak tergoncangkan. Dimulai dari satu ini, belajarlah sabar. Kadang sabar ini sederhana ya, tapi pengaruhnya besar. Justru karena iman dan kesabaran, Tuhan menjawab dan merealisasikan doa Abraham. Gak cukup cuma modal iman. Kadang hidup ini butuh yang namanya kesabaran. Sabar di sini yang gak sabar, gak usah angkat tangannya. Nanti banyak yang angkat tangan, altar kok gak cukup tempatnya lagi. Tapi kalau Anda merasa adalah orang yang gak sabar sama istri, jangan kasar Pak. Sabar dikit. Istri itu kalau marah sama suami gak kelihatannya. Karena dia kan makhluk halus. Perasaannya halus maksudnya Bu, maaf ya. Kasihan banyak ibu-ibu itu dilukai perasaannya lewat perkataan para suami. Karena suami gak sabaran. Saya banyak melukai dan banyak menabur benih kekecewaan. Belajar sabar Pak. Saya yakin kalau kita bikin retreat gitu ya, couple retreat, jangan-jangan banyak pernikahan-pernikahan yang sebenarnya udah kondisi hatinya babak belur dan kepahitan. Termasuk sebaliknya, ternyata yang kasar bukan cuma dari mulut pria. Mulut ibu-ibu juga lebih tajam loh. Kan Pak, betul ya? Kadang Bapak udah sabar ya, tapi masih ada ibu-ibu tuh ibu itu paling jago, alam memorinya tuh hebat. Ya kan, kita kadang sebulan aja udah lupa, tapi ibu-ibu 15 tahun masih ingat loh. Saya masih ingat dulu waktu anak saya masih kecil ya, cari susu, apa itu pembalut itu namanya? Diapers ya, kan Pampers merek ya, apa namanya? Popok. Istri bisa ingat loh, tadi di supermarket sebelumnya Gojenggo 5.500. Terus di sini ini Lakjeng ini 6.000. Dia bisa tahu selisih harga loh. Itu luar biasanya wanita loh. Makanya Pak, kita nggak bisa hidup tanpa mereka. Karena alam memori mereka itu dahsyat. Makanya bapak-bapak yang merasa kerjanya nggak bisa diberkati, jangan-jangan Anda nggak pernah melibatkan istrimu. Karena yang jagonya detail itu biasanya, nggak semua, biasanya itu ibu-ibu. Halo. Sebelum Anda melibatkan orang di luarmu, libatkan orang dalammu untuk mengelola keuanganmu dengan baik. Biasanya sih banyak jemaat yang saya tangani, konseling gitu. Ketika keuangan itu mulai dibenahi, suami istri kompak, belajar untuk rendah hati dan berbenah, bahkan diatur manajemennya. Dua-dua itu belajar terbuka, gak lama biasanya boom, melejit loh kerjaan mereka. Tapi kenapa banyak suami istri susah diberkati? Udah banyak cara dipakai. Yang lakinya pinter, yang perempuannya juga jago. Tapi ketika mereka tidak solid, tidak kompak, susah loh berkat datang di hidup mereka. Suami istri kompak. Ini waktunya anak-anak Tuhan menguasai dunia marketplace. Dimulai dari tempat ini, Jemaat Gereja Masaron yang diberkati Tuhan luar biasa. Ada tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih keras lagi berikan tepuk tangan. Iman yang selalu diasah. Yang kedua, aktifkan benih firman. Aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Setan itu gak takut sama orang Kristen, tapi dia takut dengan kuasa roh yang ada dalam diri kita. Makanya ada ayat yang berkata begini, roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Ada amin. Dia gak takut dengan dirimu, tapi dia takut apa yang ada dalam dirimu. Roh Allah. Kita ini orang berdosa. Tapi kita diselamatkan, ditebus. Dia berikan otoritas, dia berikan kuasa. Dan sebetulnya itu yang ditakuti oleh iblis.
Makanya aktifkan. Supaya apa? Imanmu tidak tergoncangkan. Come on. Tekan tombolnya on. Yang hari ini mulai suam-suam, yang hari ini sudah mulai rasa pudar imannya. Tekan kembali switch on itu. Aktifkan kembali bahwa ada kuasa Roh Kudus yang memampukanmu melewati masa-masa sesulit apapun juga. Ada men? Saya sebentar lagi pulang, saya nggak dapat kesempatan untuk nyalamin, saya harus ke bandara karena pesawat saya jam 7. Nanti Pak John dan Bu Kelly. Tapi setiap minggu ketika saya nyalami jemaat, itu ada orang pulang ibadah, saya nggak tahu dia ngalami masalah apa. Tapi tertunduk. Terus jalannya kayak orang kalah judi. Saya pikir, Tuhan, aku ini gagal nguatin jemaatku, tak gimana. Cuma Tuhan bilang sederhana, enggak, bukan salahmu, firmanmu udah jelas. Firmanmu udah bagus. Apa yang ingin ku sampaikan lewat kamu sudah tersampaikan. Cuma orang itu yang responnya salah. Ada loh orang pulang ibadah begitu. Saya pikir, kayak orang kalah puak. Terus ada lagi udah tak salah, Tuhan berkati, gak lihat muka saya lagi. Ya saya enggak masalah, enggak apa-apa. Tapi kita ini harus jadi berkat buat sesama. Dan ketika kita mengaktifkan roh Allah dalam hidup kita, saya percaya kita akan dimampukan menjadi garam, menjadi terang buat orang-orang yang ada di dunia ini. Ada tepuk tangan buat Tuhan kita. Gak ada lagi minggu depan orang datang ke gereja bawa Alkitab tertunduk, lihat ke bawah. Bawah itu kan tanah itu kuburan, bawahnya pengen mati. Tapi Anda kalau datang sama Tuhan itu berani angkat kitab sucimu, Alkitabmu. Ya kan dengan gagah perkasa bukan untuk tinggi hati, bukan congkak. Tapi lihat ke atas. Pak kan ada plafon, tidak apa-apa di balik plafon ada langit. Di balik langit ada sorga, di sorga ada Bapamu, di sorga yang siap menolong setiap anak-anak yang dicintainya. Ada amin. Ditanya orang gimana kabarnya, puji Tuhan kerjaan rame, haleluya. Pasti rame ya, barusan diciak orang. Kan begitu, perkataan kita, sikap kita, tidak masalah. Weh kamu kayaknya happy banget baru terima THR, mana ada. Kenapa? Perusahaanku bangkrut. Tapi datang ke gereja itu enggak peduli, dia tetap tegar. Itu iman yang tak tergoncangkan. Halo, gimana cewek yang kemarin? Puji Tuhan, haleluya. Merit kah? Barusan putus. Tapi minimal dia tahu apa yang dia ucapkan. Berarti orang yang mutusin dia itu enggak layak untuk dapat dia. Ada amin? Tapi dia tetap datang sama Tuhan. Karena orang itu punya prinsip, enggak tentu orang yang ninggalin aku. Hidupnya setia. Tapi ku beruntung punya Tuhan yang selalu setia. Biar dengan itu hidupku punya iman yang tak tergoncangkan. Kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Haleluya.